Setidaknya 40 orang meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, dan untuk mengetahui bagaimana kondisinya pada siang hari ini, saya akan langsung tanyakan kepada jurnalis Transmedia Jonedi Kambang. John, bagaimana proses pencarian korban hingga siang hari ini? Karena per tadi malam informasinya masih ada sekitar 16 orang yang dicari. Selain itu juga bagaimana kondisi para pengungsi, para warga yang terdampak banjir bandang. Selamat siang, Saza. Jadi memang sesuai jika merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BNPB, BPBD, ataupun DPI Polda Sumatera Barat, ini ada 41 kalau tadi siang, 41 korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan masih dicari ada 17 orang lagi, 17 orang yang sedang dalam proses pencarian. 3 di Kabupaten Agam, kalau boleh saya merinci, ini 14 di Kabupaten Tanah Datar, dan 1 orang di Kabupaten Padang Pariaman. Ini yang 17 ini termasuk, saya belum mendapat konfirmasi apakah ini juga termasuk dengan yang sedang dilakukan pencarian oleh tim gabungan. Ini di kawasan Lembah Anai, tak jauh dari tempat saya ini, kawasan Lembah Anai. Ada tim sedang mencari 6 orang penumpang mobil. Jadi ada diperkirakan ada mobil yang pada saat kejadian sedang melintas, lalu terseret arus banjir bandang, dan sampai hari ini belum ketemukan. Nah, 6 orang ini yang sedang dicari oleh setidaknya sedikitnya ada 80 orang regu yang melibatkan tim Tagana, Basarnas, BPBD, dan tim klub Arung Jeram. Jadi mereka akan menyisir kawasan dari lembah Lembah Anai ini, tempat di mana jalan penghubung Padang menuju Bukit Tinggi terputus total di sini, hingga ke kawasan Padang Pariaman. Ini jaraknya sekitar 40 km. Mereka akan mencari 6 orang yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang ini. Jadi sampai siang ini proses di luar 6 yang dicari ini, di luar pencarian yang dilakukan oleh tim di Lembah Anai ini, proses pencarian juga dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, di Ayangi, di Bukit Batapua, di Kabupaten Agam. Mereka petugas sedang mencari warga yang menjadi terdampak dan diperkirakan hilang. Sampai siang ini mungkin ancamannya, gangguannya adalah kondisi cuaca yang sering berubah. Tadi gerimis, dan saat ini juga gerimis mulai turun dan langit sudah mulai agak mendung, saya lihat. Ini jadi setiap saat masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, karena hujan lebat yang nanti bisa membawa material banjir lahar dingin dan banjir bandang bisa terjadi setiap saat. Nah, berbicara soal ancaman bencana ini, sebenarnya sudah sejak lama BMKG ataupun lembaga-lembaga terkait seperti BNPB sudah mengingatkan bahwa Sumatera Barat itu masuk dalam indeks risiko bencana. Jadi IRBI, indeks risiko bencana Provinsi Sumatera Barat itu termasuk yang tinggi di Indonesia. Berbagai langkah sebenarnya sudah didorong agar dilakukan, termasuk kemarin sudah ada pengalaman di 3 Desember di mana Gunung Merapi meletus dan menyebabkan puluhan orang tewas, termasuk kemudian 2 bulan terakhir ini juga banjir lahar dingin sudah sering turun, bahkan mengganggu kondisi arus lalu lintas di jalan raya dan merusak perumahan warga. Saat itu seharusnya pemerintah daerah ini sudah melakukan berbagai langkah antisipasi sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Masyarakat menginginkan misalnya perlu penanganan normalisasi sungai di hulu Gunung Merapi, termasuk juga membangun sabodam semacam alat penahan sementara, penahan arus sungai di hulu sungai. Nah, itu